berdiri sampai saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi setiap kami Bapa. Anak-anakmu Tuhan, Kau mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. Kami diberikan kesehatan, kekuatan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, penyertaan Tuhan ada bagi kami Tuhan. Memberkati kami di tempat ini Tuhan. Kami ingin bersekutu Tuhan di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang masih di perjalanan, tibakan di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa. Kami mau angkat pujian Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benar jalan-Mu. Raja segala bangsa yang
Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami ucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama, Engkau beri kesempatan kami kembali berbakti kepadamu. Biarlah Tuhan kami boleh membawa hati kami menjadi persembahan yang hidup untuk Engkau. Biarlah Tuhan melalui mulut kami, melalui tubuh kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau memuji dan besarkan nama-Mu, karena Tuhan Engkau begitu baik buat kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan ini, terima kasih untuk kesehatan ini. Kalau Tuhan Engkau yang memberkati kami, pribadi lepas pribadi, boleh hadir di tempat ini. Engkau yang memberkati juga keluarga kami. Juga Tuhan, kami percaya Engkau memberkati negara kami, bangsa kami Indonesia tercinta. Biarlah Tuhan kemuliaan Tuhan boleh nyata atas bangsa kami. Biarlah Tuhan dunia boleh melihat bahwa Indonesia juga penuh kemuliaan Tuhan, bahwa kami semua juga sudah diselamatkan. Tuhan, kami boleh menerima bahwa Tuhan Yesus mati buat kami, dan kami semua Tuhan boleh diselamatkan. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang, kami mau bersorak-sorai untuk Engkau, kami mau naikkan puji-pujian kami untuk Engkau, karena hanya Engkau yang dimuliakan, yang hanya Engkau yang diagungkan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Biarlah Tuhan Engkau mau hadir di tengah-tengah puji-pujian kami. Biarlah Tuhan, Roh-Mu Tuhan boleh menjamah setiap yang hadir. Biarlah Tuhan kami boleh mengasihi Engkau lebih lagi. Tuhan, kami mau mulai ibadah ini, Engkau yang memberkati worship leader, singers, para pemain musik, juga semua Tuhan instrumen yang dimainkan. Biarlah Tuhan semuanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan seluruh jemaat yang hadir, kami percaya kami semua diberkati. Dan Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, masih kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini di bulan Agustus gitu ya, kita memperingati di mana bangsa Indonesia dalam kemerdekaannya. 17 Agustus hari Senin yang akan datang kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, dan kita mau menghormati bangsa Indonesia, dan kita semuanya mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia, tanah airmu, tanah tumpah darahmu. Di sana aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airmu. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahmu, hiduplah negerimu, rakyatmu semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Puji Tuhan, kita mau berdoa bagi bangsa Indonesia untuk kesediaannya. Bapak Pendeta Marlo, Bapak kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada 17 Agustus tahun 2026 ini Tuhan, kami bisa
merayakan kemerdekaan negara kami Tuhan Yesus yang ke-81. Yang kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia masuk dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, suatu hari kelak Indonesia akan Kau selamatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan negara ini Tuhan, dari yang paling tinggi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, bahkan kepada sampai pemerintahan yang paling rendah RT RW Tuhan Yesus. Kami percaya semuanya boleh ada hanya karena rencana-Mu Tuhan. Biarlah Kau memimpin, Kau memberikan hikmat marifat Tuhan Yesus kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia terus akan Kau membawa Indonesia terus naik Tuhan Yesus. Bahkan kami juga percaya Kau akan memberkati banyak anak-anak Tuhan di negeri ini Tuhan, supaya orang lain bisa melihat bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, bahwa orang lain bisa melihat bahwa Yesus adalah Allah yang luar biasa. Pada saat kami mengikuti Yesus Tuhan, kami akan biar orang lain bisa melihat Tuhan Yesus. Kami bersama Yesus, kemenangan, kepenuhan kebutuhan semuanya menjadi milik kami. Dan kami percaya nama Tuhan Yesus akan ditinggikan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada untuk negeri kami. Bahkan kami percaya Tuhan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi di negeri ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, masih tetap semangat Bapak Ibu, Saudara. Haleluya. Sapa lagi, Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Besok hari Senin tanggal 17 kita merayakan kemerdekaan. Pada saat ini kita tanggal 16 juga lebih semangat lagi gitu ya. Saya mau dengar kata-kata merdeka 3 kali dari Bapak Ibu Saudara dengan suara yang nyaring gitu ya. Merdeka, merdeka 3 kali ya. 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Kita akan pujian kita dibimbing dari segala bangsa. Boleh kasih jabat tangan kanan kiri, depan belakang, senyuman yang terbaik bagi kita semua. Sudah merah-merah ya. Lambang kita semangat, kita sudah dibebaskan. Haleluya.
Nanti boleh silakan duduk ya. Ya, kita mau angkat pujian lagi dengan satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Sudah tercurah Roh Kudus bagi Bapak Ibu semua? Ya, Roh Kudus tercurah bagi tadi sudah dicurah-curahkan ya.
Puji Tuhan, haleluya. Dan saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan kasih Tuhan sepanjang minggu. Ada? Apakah ada? Yang di belakang? Oke, tidak ada ya. Ada. Shalom semuanya, ucap syukur minggu kemarin ini kami baca anak-anak menemui dan saya minta jauhnya minta ampun di ujung pulau. Naik motor anak saya besar, begitu turun oleng, nyampe oleng pada saya karena capek jauh sekali karena untuk suami saya nggak ikut ya. Jadi kami pulang pun ada kendaraan dari adik saya turun di rumah adik saya. Saya bilang sama abang saya, kamu stres buat acara, rumah lu di mana? Bikin acara di sono. Saya bilang rumah gua jauh Cengkareng. Saya bilang gitu sama dia. Ya bagaimana orang istrinya orang sono, kata dia. Ya sudahlah, sudah selesai semua. Saya baru ingat Tuhan begitu baik dengan saya, dengan keluarga saya. Pernikahan saya nggak jauh, sangat jauh beda sama suami, dan beda pendapat pun sangat jauh. Pemikirannya selalu bertolak belakang. Jadi kalau ada apa-apa saya, ya sudahlah, daripada kamu nanya saya, sudah nanya tapi tidak diterima dengan sependapat. Sudah urus saja kamu yang apa menurut kamu baik dan kamu bisa, saya bilang gitu kan. Tapi Tuhan begitu baik. Jika itu pernikahan saya ternyata teringat selama saya sudah menikah 24 tahun sama suami saya tanggal 9 kemarin bareng sama orang. Bersyukur dan terima kasih semuanya. Sampai saat ini kami ada anak kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saya juga dibilang mau sedih atau mau senang. Untuk anak saya juga Rensi. Kemarin dia training di BCA di Sentul. Dari murid 58 yang tidak lulus 3, termasuk anak saya lulus. Puji Tuhan, saya sebagai orang tua senang bahwa anak saya lulus, ya kan? Saya bilang tidak pernah ada sia-sianya seorang ibu mendoakan untuk anaknya. Saya bilang jangan lelah, jangan malu. Kami kalau begitu juga didoakan kepada mamanya saya. Iya nih, tapi di saat saya itu senang, anak saya terima, begitu kerja dia udah training ujian. Selama ini dia ujian seberat apapun dia terima, dia bisa tangani. Tapi kenapa di saat ujian di BCA dia sangat kurang gimana gitu, dia takut. Dia bilang nih, aku mau mundur. Kenapa? Orang cari kerja susah loh, saya bilang. Tuhan sudah baik, sudah mengampuni. Dia banyak pemikiran untuk melepaskan. Karena yang dia hadapi itu bukan orang sedikit. Dan senior-seniornya tuh merasakan bahwa itu takut inputnya tuh salah dia. Kalau salah, dia bilang, aku bisa apa nih? Hari itu juga aku harus misalnya itu uang bukan ratusan juta doang, MM-an nih. Aku takut, aku tuh orangnya bisa tapi ceroboh. Dia bilang, ya sudah, Mami nggak bisa bilang apa. Saya bilang kalau kamu memang mau mundur, ya terserah. Papinya mengatakan secara logika, secara manusia dia, lu harus menuntut anak lu. Sebenarnya nggak bisa seperti itu, jangan menuntut anakmu. Kayak kamu aja deh, dulu kamu mau kerja apa, sedangkan kamu tidak bisa melakukan sesuatu. Apa kamu melakukan? Tidak saja. Kamu tidak usah menuntut anak kamu. Dia Tuhan nanti kita berdoa, kita
agar Tuhan berdoa. Mungkin kalau memang kita salah, kita nggak bisa, kita bukan manusia pintar, saya bilang. Yang kita Tuhan, kita minta doa sama Tuhan, kita berdoa. Tinggal tergantung nanti. Dia bilang sebelum aku teken kontrak, mami dia bilang, ya udah terserah, saya bilang gitu. Itu saya sangat bersyukur dan terima kasih semua. Saya berdoa semua sama Tuhan, saya serahkan. Dan kemarin kita Sabtu kemarin juga saya bersyukur kalau saya sudah ditambahkan usia 1 tahun lagi. Umur saya juga sudah muda ya. Umur saya yang kalau kita bilang enggak muda, setengah abang muda ya, 54. Sedang bersyukur umur saya masih ada saat ini juga. Tuhan kasih saya kesehatan. Dalam maksud saya ada segala macam penyakit, tapi saya berserah sama Tuhan. Tuhan kasih yang terbaik. Tuhan sudah menurunkan penyakit apa yang saya pernah saya lakukan sama-sama benar-benar menyiksa diri saya. Saya bilang, saya punya gula saya tapi bukan di badan, tapi di mata, menjadikan glaukoma. Saya bilang, tapi saya bilang, Tuhan, saya percaya Engkau mampu membela anakmu yang sedang sakit, disembuhkanlah. Saya bilang, Tuhan bisa mampu menyembuhkan semua orang, tapi saya percaya Tuhan mampu memberikan yang terbaik buat saya. Puji Tuhan, gula saya turun dan turun karena saya rajin minum jamu yang semua alanya pahit semua. Itu saya lakukan. Apa yang di dalam tubuh saya kurang, saya tahu. Misalnya saya kurang gula dan saya kelebihan gula, saya tahu. Kalau kelebihan mata saya selalu sakit dan merah, gatal dan tidak kelihatan sama sekali sampai buram. Dan untuk mengeluarkan tetesan air mata aja susah. Hanya dia sedikit jatuhnya sangat lama untuk menjatuhkan air mata. Dia ngembeng dan dia tidak lihat buram. Saya bilang, Tuhan, sakit mata saya nggak mau seperti ini. Itu Tuhan, saya nggak mau sakit. Sakit itu capek, nggak enak. Saya bilang begitu. Tuhan, saya bisa donor darah. Saya udah bisa segala hal. Tapi saya nggak, darah tinggi saya selalu naik tinggi. Tuhan kasih yang terbaik, darah saya juga turun dan mulai kalau saya nggak terlalu tinggi. Semua Tuhan baik karena kita percaya buat Tuhan kita pun tidak sendiri. Tuhan selalu mendampingi saya dengan keluarga saya dan suami saya. Dia obatin juga sakit jantungnya, sudah kurangin semua obat sudah dikurangin. Itulah kebaikan Tuhan yang saya terima, yang saya selama ini Tuhan begitu baik buat saya dan keluarga saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya Mama Rensi. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan tolong gitu ya, dalam tubuhnya sehat sempurna, Tuhan juga tolong. Dan selamat ulang tahun untuk Mama Rensi, puji Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yang pertama nanti dijalankan, yang kedua boleh Bapak Ibu maju ke depan. Kita akan pujian kasih setiamu nyata Bapak Ibu.
pagi karena tanggal 17 merah. Dan doa pagi dimulai dari hari Selasa sampai dengan Sabtu. Hari Rabu ada ponsel pemuda. Kembali lagi Sabtu ada pemuda remaja di tempat ini. Bapak Ibu yang punya anak, yang punya ponakan boleh dibawa. Hari Sabtu jam 6:30 dan hari Minggu jam 8 ada sekolah minggu dan jam 10 seperti saat ini ibadah raya. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Dan tadi kita anak-anak sekolah minggu sudah merayakan, sudah lomba dengan antusias anak-anak sekolah minggu gitu ya. Mereka sudah berlomba gitu ya dengan keseruan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih mama papa yang sudah bawa anaknya ke sekolah minggu tadi, sempat happy gitu ya anak-anak sekolah minggu dengan senangnya mereka berlomba. Dan marilah kita bawa anak-anak kita ke dalam rumah Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian mengikut Yesus. Semua karena anugerah Tuhan.
yang berpihak. Kita akan firman Tuhan agar iman yang diberitakan bisa menjadi kekuatan dan rema bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan atas hati ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Tante Liu. Shalom, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini kita merayakan kemerdekaan. Ya, merdeka. Puji nama Tuhan. Kita sudah merdeka. Merdeka dari penjajahan. Merdeka daripada penindasan. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan memulai dengan suatu ayat yang mengingatkan kita ya bahwa kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Di Yohanes 8 ayat yang ke-36 ya, di situ dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak itu? Yaitu Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus memerdekakan kita benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Bukan merdeka dari penjajahan suatu bangsa atau seseorang, tapi kita merdeka daripada penjajahan si jahat itu yang mau menguasai hidup kita, yang mau mengatur hidup kita menurut kemauannya untuk menjatuhkan kita, untuk membinasakan kita. Tapi firman Tuhan hari ini kita dengar mengatakan, kalau anak itu memerdekakan, maka kita itu benar-benar merdeka. Karena apa? Anak itu Tuhan Yesus sudah mengalahkan si jahat itu, ya, yang mau menguasai kita, yang mau menyetir kehidupan kita. Dia sudah kalahkan di atas kayu salib di bukit Golgota. Puji nama Tuhan, itu suatu hadiah yang luar biasa untuk kita ya. Kalau saya pikir Tuhan, dengan segala keadaan diriku, saya banyak kekurangan, banyak kelemahan ya. Tapi puji nama-Mu yang kudus, karena Engkau sudah memerdekakan saya dari berbagai macam kelemahan dan berbagai macam kekurangan saya. Apa yang menjadi kekurangan saya? Saya rasa mungkin juga banyak dari saudara seperti saya ya. Kalau mau ingat atau memikirkan sesuatu di masa yang akan datang, yang akan kita hadapi, dan kita rasa kita tidak sanggup, pada saat itu akan timbul ketakutan, kekhawatiran, dan itu adalah senjata yang dipakai oleh si jahat untuk melemahkan kita, untuk menjatuhkan kita, untuk membinasakan kita. Saya baru-baru ini juga mengalami itu ya. Ada tugas dari Yayasan Domba Kecil. Hari Sabtu kemarin itu ada seminar guru sekolah minggu ya. Nah, nanti katanya akan ada pemisahan kelas, misalnya bukan murid ya, dulu ada yang akan mengajar di untuk SD, ada yang mengajar di balita ya. Dan itu saya biasanya kalau pergi pelayanan untuk domba kecil itu dengan ibu tanti, dan ibu tanti ya sebagai ketua domba kecil itu, orang dia sudah ya Tuhan itu mencurahkan rohnya ya. Ibu tanti juga pemimpin kuasa roh kudus itu bisa ya, mau berapa jam pun dia diminta untuk beritakan firman Tuhan, dia terbiasa. Tapi saya waktu saya lihat itu rundownnya itu, saya baca 1,5 jam. Saya belum pernah sih ya, tapi itu sudah dulu ya. 1,5 jam mengajar berdiri ya untuk mengajar guru sekolah minggu, itu timbul
ketakutan, timbul kekhawatiran. Bisa gak saya? Apakah saya masih sanggup? Ya. Nah, itu kekhawatiran, itu ketakutan itu terus menghantui saya. Ya. Dan tapi saya teringat firman Tuhan, untung karena ada siapa? Roh Kudus di dalam diri kita semua dan di dalam diri saya, mengingatkan saya akan satu ayat firman Tuhan. Waktu itu ada khotbah yang menyampaikan firman itu, saya lupa ya ayat itu siapa. Ada yang berkhotbah di Jeruk Bali waktu itu ya. Dikatakan bahwa Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu ayat sangat memberkati buat saya. Kalau ada ayat yang disebutkan ya oleh seorang pembicara hamba Tuhan, itu kita ingat ya, dan ada di dalam hati kita, suatu saat akan menjadi kekuatan untuk kita ketika kita diingatkan oleh Roh Kudus waktu kita sedang menghadapi suatu perkara, suatu kesulitan ya. Saat itu saya dalam kesulitan, dalam ketakutan menghadapi yang hari Sabtu yang lalu itu, yaitu menjadi pembicara di seminar guru sekolah minggu, di mana saya akan memegang yang balita-balita. Dan ketakutan saya dan kekhawatiran saya bilang, tapi saya kan tidak bisa, ya biasa itu saya tahu itu omongan tidak boleh ya. Itu 1,5 jam, saya perlu dibantu. Tolong minta 2 orang guru untuk bantu saya. Puji nama Tuhan. Ya, Tuhan itu tahu ya, Tuhan itu maha tahu. Dia tahu keadaan saya, dia tahu kekhawatiran saya, dan puji nama Tuhan, ada 2 orang guru senior yang Tuhan gerakkan hatinya mau membantu saya. Sekalipun saya tahu mereka itu dalam keadaan yang capek. Ya. Jadi guru itu mungkin kelihatannya enak ya jadi guru gitu ya, mungkin guru TK enak. Ternyata saudara, saya itu melihat sendiri ya, karena saya membantu ya, kalau Selasa dan Kamis itu sekaligus setengah jam ya, 1 jam karena kelas TKA TKB, tapi setengah jam saya lihat, waduh, jadi guru TK itu memakan ini energi ya. Kenapa? Karena anak-anak itu tidak seperti orang dewasa. Saya ngomongnya mungkin kurang menyenangkan saudara tetap duduk tenang. Saya mungkin membosankan saudara tidak keluar untuk ya ngomong-ngomong ya. Tapi anak-anak tidak bisa seperti itu ya. Waktu kita mungkin ya agak sedikit lengah gitu, wah mulailah mereka ya, udah berencana ini, wah udah, dan itu dihadapi oleh saya tahu mereka capek ya. Belum lagi sekolah domba kecil itu adalah sekolah yang inklusif, menerima anak-anak yang obes, yang berkebutuhan khusus. Dan saya lihat anak-anak yang berkebutuhan khusus itu benar-benar membutuhkan banyak tenaga. Kenapa? Kadang-kadang mesti digendong. Padahal anaknya kadang-kadang agak berat ya. Namanya juga anak, ada yang gede, ada yang gemuk itu. Saya lihat kasihan tuh guru-guru. Terus nanti kalau mungkin mereka mereka mesti mengejar, mesti kembali itu Tuhan ya. Tapi mereka masih muda, dan saya doakan, kita selalu doakan Tuhan kasih kemampuan pada guru-guru, kasih kemampuan, kasih kekuatan. Kalau ada satu guru yang sakit, wow, bingung ya, gimana ya, siapa lagi yang menggantikan? Karena terus dikoordinir supaya bisa saling menolong ya. Waduh, puji nama Tuhan ya, puji nama Tuhan. Tuhan tahu kekhawatiran saya, Tuhan tahu ketakutan saya. Tapi saya terus ya diingatkan Roh Kudus. Ingat ayat firman Tuhan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Saya tidak takut. Tuhan ada dalam diri saya. Tuhan memberikan pada saya kekuatan. Tuhan memberikan pada saya yaitu kemampuan. Tuhan memberikan kepada saya kasih ya, dan juga ketertiban. Saya mesti tertib, saya mesti disiplin. Saya seringkali kurang disiplin di dalam hal tidur ya.
tidurnya seenaknya, kadang-kadang setengah 2 baru tidur, kadang-kadang jam 1 baru tidur. Saya kurang disiplin dalam hal itu. Nah, tapi menghadapi hal ini, saya mohon Tuhan tolong supaya saya bisa disiplin, mendisiplinkan diri saya sendiri Tuhan. Ya, saya mau merdeka, saya tidak mau dijajah oleh si jahat itu yang memberikan saya pengertian dan pikiran-pikiran yang tidak benar. Nah, puji nama Tuhan. Kemarin apa yang terjadi itu yang saya takutkan itu adalah 1,5 jam di mana saya harus menyampaikan pelajaran untuk guru-guru sekolah minggu. Ternyata ya, ada pleno di mana semua berkumpul, itu pertama ikut hati ya, ikut hati yang akan memberikan semangat untuk guru-guru itu. Setelah itu dipisah, ada kelas yang untuk guru-guru yang pegang SD, ada kelas yang pegang guru-guru untuk balita, yang pegang SD ikut hati, yang balita saya, tapi saya sudah minta bantuan 2 orang guru ya, kita bertiga. Saya pikir tadinya demikian, tapi ternyata saudara, rupanya saat itu ruangan yang disediakan itu mungkin nggak ada 2 ruangan, ada cuma 1 ruangan itu ya. Dan karena 1 ruangan, terus yang punya acara bilang ini gimana ya, cuma 1 ruangan, kalau kita sekat nanti juga akan datang sedikit dan terlalu banyak, kira-kira 20-an orang gitu ya. Kok nanti yang bersana kok pengen tahu apa yang dikasih oleh sini, yang di sini juga pengen tahu apa yang diberikan di sana. Jadi sudah sama-sama aja ya. Puji Tuhan, 1,5 jam itu bukan untuk saya sendiri dan bukan untuk ibu kami sendiri, tapi sama-sama dalam 1,5 jam itu TK dan SD sama-sama ya, dan 1 kelas dalam 1 ruangan. Jadi kan berarti pembagian waktunya adalah ini 1 kelas ini kita, jadi nanti kamu 45 menit ya, aku 45 menit kan 90 menit 1,5 jam kan. Nah, jadi kita bertaruh ya. Oh, dalam hati saya, puji Tuhan. Berarti saya tidak perlu takut loh, nanti mikirin mau ngomong apa selama itu. Tapi Tuhan tahu ya. Puji nama Tuhan. Dalam waktu yang diberikan itu, kita bisa menyelesaikan tugas kita. Karena saya juga tidak sendiri, ada 2 orang guru yang membantu saya. Jadi terasa cepat sekali bisa diselesaikan. Juga SD itu tadi sudah biasa ya, jadi udah cepat juga bisa diselesaikan. Akhirnya semua boleh berjalan dengan baik. Kenapa? Karena sebelumnya itu saya tahu ya, ada 1 hal yang juga Tuhan ingatkan kepada saya, dan itu ada di Roma ya, di 2 Tesalonika pasal 3. 2 Tesalonika pasal 3 itu ada judul berdoa dan bekerja. Ora labora, itu dalam bahasa Latinnya ya. Orang itu berdoa, doa dulu dan bekerja ya. Dalam hidup kita ini, doa dan bekerja ini harus seimbang ya. Kita berdoa tapi kita juga harus bekerja supaya seimbang. Kita berdoa karena kita tahu kelemahan kita perlu Tuhan, kita menyerahkan diri pada Tuhan, dan kita bergantung dari pertolongan Tuhan. Tetapi di samping itu juga kita harus melakukan tugas kita, menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Itu berarti kita harus bekerja ya. Bekerja itu bagaimana? Yaitu untuk menjadi berkat bagi orang lain ya. Kita bekerja itu jangan hanya untuk keperluan kita sendiri, tapi kita bekerja itu adalah juga untuk kebutuhan orang-orang lain ya. Kita menjadi berkat bagi orang-orang lain ya. Puji nama Tuhan. Hal itu yang Tuhan berikan berkatnya pada saya, menjadi berkat bagi saya ya. Saya percaya Tuhan yang menolong, yaitu mengingatkan saya berdoa ya. Saya mau bekerja, saya melayani Tuhan kan sama dengan bekerja ya kan. Kalau kita melayani Tuhan berarti kita bekerja. Nah, tapi di dalam sebelum saya bekerja harus ada yang saya lakukan, yaitu berdoa.
begitu saya bangun tidur kira-kira jam 4 itu, saya berdoa, saya mohon Tuhan, Engkau tahu ya. Dan karena saya sudah berdoa, makanya saya yakin dan saya percaya ya, waktu yang Tuhan berikan itu bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada masalah, ya, tidak ada kekacauan. Malah guru-guru seminar yang datang itu kelihatan senang ya, maksudnya mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan itu saya percaya karena kita sudah bawa dalam doa. Juga itu pribadi saya berdoa ya. Tapi juga waktu kita mau berangkat secara kelompok kita juga berdoa ya. Dan puji nama Tuhan, banyak berdoa ya. Berdoa itu akan memberikan kita kekuatan. Berdoa itu akan memberikan kita itu hikmat, pengertian daripada Tuhan. Nah, saudara, berdoa itu seperti kita makan dan minum. Kalau kita makan dan minum itu adalah untuk menguatkan tubuh jasmani kita. Tapi kalau kita berdoa dan kita dengarkan, kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, ya, apa yang dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta, kita renungkan menjadi kekuatan bagi kita. Itu seperti juga kita makan dan minum secara rohani, ya, menjadi kekuatan bagi rohani kita. Puji nama Tuhan. Nah, saya yakin ya, karena doa maka acara kemarin itu bisa berlangsung dan bisa diselesaikan dengan baik. Tidak seperti yang saya bayangkan, tidak seperti yang saya takutkan, karena ada Tuhan yang sudah mengirimkan bala bantuan. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau kita bekerja itu ya hanya untuk suatu upah, ya, kita mengharapkan upah. Kita mengharapkan ya gaji memang sih, kita perlu gaji ya. Kita hidup ini untuk apa kita bekerja? Kan untuk dapatkan upah, untuk bisa makan, untuk bisa minum, untuk bisa mencukupi segala kebutuhan kita sehari-hari. Tapi bukan itu yang terutama ya. Kita harus ingat bahwa kita bekerja itu kita harus dengan penyerahan diri kepada Tuhan dan dengan pemikiran mau menjadi berkat. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang-orang sekitar kita, ya, keluarga kita, teman kita mungkin, orang-orang di luar sana mungkin yang kita mau bantu, ya. Itu adalah motivasi atau pendorong untuk kita bekerja. Kalau kita punya motivasi itu, kita akan menerima dan mendapatkan berkat yang luar biasa. Ya. Saya pernah baca suatu artikel ya. Itu mengenai seorang pekerja hotel. Ini di kota di Amerika, Pennsylvania itu ya, itu di Amerika. Pada waktu itu sedang ada ikan yang besar, 3 ikan besar bersama-samaan terjadi ya. Jadi kota itu penuh dengan orang-orang luar, orang-orang yang datang untuk menghadiri ikan-ikan itu. Rupanya semua hotel-hotel itu penuh. Karena banyak orang datang. Terus di hotel ini hotel kecil, bukan hotel gede ya. Ada yang datang di hotel kecil itu jam 1 dini hari. Yang datang itu adalah 2 atau sepasang suami istri yang sudah tua. Nah, sepasang suami istri sudah tua itu kan datang dan tanya, ada kamar dan ini yang bekerja hotel, maaf, semua kamar sudah penuh, tapi saya tidak tega melihat oma-oma ya, masa di malam di pagi hari yang kayak gini masih harus cari tempat untuk istirahat, perlu istirahat ya, perlu itu ya untuk melepaskan lelah ya. Iya, akhirnya bilang gini, memang sih tidak ada tempat, sudah penuh semua kamar, tapi kalau mau kamarnya saya ya, rupanya kalau bekerja di hotel itu yang jadi resepsionis itu mungkin dapatkan 1 kamar atau pegawainya atau gimana tuh dapatkan kamar mungkin ya untuk kalau malam itu bisa beristirahat gitu mungkin. Nah, saya mau ya kamar saya dipakai oleh bapak dan ibu ya, karena saya tidak tega untuk lihat bapak dan ibu mencari tempat lain, tentu tidak akan ada tempat. Mereka betul, terima kasih mau ya.
pasti kamar dari pegawai ini tidak seperti kamar-kamar yang lain yang dibayar ya, pasti lebih sederhana. Tapi mereka berdua bersedia ya, dan besoknya waktu mereka keluar menyelesaikan ambil hasilnya bayar, bapak itu bilang sama si pegawai tadi, kamu ya, saya lihat bekerja dengan baik. Kamu mestinya memimpin suatu hutan yang besar. Nanti ya, aku akan bangunkan sebuah hutan besar untuk kamu. Si pegawai hutan itu bersenyum-senyum ya, orang tua ya, ya udahlah ya, jadi terima ya Pak, ya dibiayain aja. Tapi dalam hati mana mungkin sih ya mau membuat hutan besar untuk dia kan cuma pegawai biasa, ya tidak ada artinya ya, mana mungkin itu. Tapi dia nggak ngomong soal, ya sudah, ya gitu aja. Tapi apa yang terjadi? 2 tahun setelah kejadian itu, setelah peristiwa itu, si pegawai hotel ini mendapat surat. Dan di surat itu ada tiket. Dan di surat itu dikatakan dia diundang untuk datang ke kota New York ya, oleh itu bapak tua itu yang pernah nginep di hotel itu ya, yang pakai kamar dia itu. Dia juga kaget, bapak itu kasih saya tiket untuk ke New York, belum pergi, ya sudah tiketnya, kenapa tidak ya? Dan dia datang ke New York untuk ya ketemu dengan bapak itu ya. Waktu sudah ketemu, bapak itu bawa dia naik ya, keliling di kota New York. Dan waktu tiba di satu tempat, di satu perapatan di kota New York itu ya, bapak itu bilang, kamu lihat itu gedung yang baru, yang besar itu? Dia lihat, ya ada gedung yang baru, yang besar itu. Itu adalah hotel yang aku sudah bangun untuk kamu kelola. Dan aku tahu kamu adalah seorang pekerja yang tidak memikirkan upah, tapi seorang pekerja yang memakai hati, ya, yang menggunakan hati di dalam bekerja, tidak memikirkan hal yang lain. Wow, dia juga heran ya. Ternyata ini bapak yang tua itu adalah pemilik hotel Astoria ya, namanya itu Waldorf Astoria gitu ya. Hotel-hotel yang terkenal itu namanya Waldorf Astoria itu ada milik dia, dan dia itu sudah bangun satu hotel yang baru untuk pegawai hotel yang kecil ini. Pegawai hotel yang kecil ini akhirnya menjadi pimpinan dari hotel yang besar itu. Kenapa? Karena dia punya hati dalam bekerja itu bukan hanya untuk mendapatkan upah, tetapi dia bekerja dengan hati. Ya, melihat kebutuhan orang. Saya teringat ya, dulu waktu Toba kecil masih sering mengadakan seminar. Ya, pernah ada juga seminar diadakan tuh mengundang guru-guru sekolah minggu, dan di dalam seminar itu juga dijual itu ya, macam-macam peralatan sekolah minggu, dan ada stand-stand ya dari Immanuel, dari Metanoia, dari mana-mana itu yang boleh sewa itu tempat. Mereka peserta itu bisa membeli segala keperluan untuk sekolah minggu di situ. Rupanya ada satu kelompok ya, guru-guru sekolah minggu, satu pemimpinnya dengan anak buahnya itu borong macam-macam bahan-bahan sekolah minggu. Bukan hanya di satu toko, dari macam-macam toko, dari toko kecil juga diborong, dan banyak barang-barangnya. Terus mereka tuh butuh kardus, butuh satu tempat untuk membawa semua yang mereka borong itu. Mereka minta pada saya ya, karena waktu itu ada buku-buku seminar itu atau tulisnya itu ya yang dibagikan itu banyak tuh, dimasukkan dalam satu kardus, ada yang kosong kan. Mereka minta itu. Sebetulnya ya, secara prinsip domba kecil itu kalau ada gitu-gitu tuh tidak boleh dikasihkan orang. Karena domba kecil itu kadang-kadang juga mengirim barang-barang itu kardus-kardus yang diperlukan. Biasanya ya, saya sukanya itu agak ini ya, terlalu mengikuti prinsip itu ya. Jadi kalau ada orang tidak boleh, ya itu domba kecil, itu kan dibawa pulang ke domba kecil, tidak bisa. Tapi tidak boleh ya. Biasanya itu begitu ya. Tapi tidak tahu hari itu Tuhan gerakkan hati
dari saya, mungkin mereka juga sudah berdoa ya, gimana bawa segini banyaknya. Dan mungkin dimasukkan plastik-plastik itu, dan mungkin harus di satu tempat. Mereka yang kepalanya itu bilang, boleh saya itu minta kerdus yang besar itu. Dan saya dengan, ya saya tahu itu gerakan dari Roh Kudus ya. Saya, oh ya silakan ambil. Saya ambil, mereka itu senang sekali ya. Dan tahu karena itu ya, pokoknya tidak lama setelah ada seminar itu dapat undangan ya, domba kecil diundang untuk melayani di gereja daripada ini rombongan ini ya, di satu kota di Jawa Tengah. Dan di situ disebutkan biasanya kan diundangkan dengan domba kecil, nanti bisa ibu tanti kan, ibu tanti sebagai ketua ya, dia yang biasanya maju gitu. Tapi ditambahkan dengan ibu Leoni. Loh, kok nama saya disebut? Rupanya yang mengundang itu mungkin ya, karena saya mau ya membolehkan mereka untuk mengambil itu kerdus yang besar untuk membawa barang-barang mereka. Mungkin itu menyebabkan mereka mengundang saya ya, di samping ibu tanti. Dan itu kalau kita melakukan sesuatu itu ya dengan hati, bukan dengan pemikiran harus ini, harus itu, tapi dengan melihat keadaan. Kayak tadi pegawai hotel itu punya hati lihat, kok kasihan ya, dua orang tua tidak ada tempat untuk istirahat, kan capek tuh memikirkan ada tempat ya, itu sekalipun sederhana, tapi kan dia bisa istirahat di situ. Dia bekerja dengan hati ya. Ingat itu orang perlu apa. Mungkin saat itu juga ya Tuhan gerakan hati saya mengingat ini orang perlu dos besar, dan itu ada. Saya tidak memikirkan lagi prinsipnya doang, supaya silakan ambil. Dan itu menyebabkan mungkin ya mereka juga menyebutkan nama saya di dalam mengundang untuk pelayanan di kota mereka ya. Luar biasa Tuhan. Kalau kita bekerja ya, bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari ya keperluan diri kita, tapi mengingat bahwa kita harus menjadi juga berkat bagi orang lain ya, bisa membantu orang lain karena kita bekerja, maka itu akan diberkati oleh Tuhan ya. Tuhan akan mengingatnya ya. Puji nama Tuhan. Saya yakin ya, ibu-ibu, bapak-bapak di sini juga semua Tuhan berkati ya. Kenapa? Karena kita tuh tidak perlu bekerja itu harus bekerja di kantor, bekerja di pabrik, bekerja di suatu perusahaan. Bekerja itu di rumah tangga sendiri juga bekerja. Sekalipun ibu-ibu tidak bekerja di kantor, tetapi membereskan rumah tangga ibu itu kelihatan rapi. Waktu suami datang kelihatan semua sudah rapi, ada makanan tersebut. Itu juga bekerja. Ya. Dikatakan bekerja itu ibadah. Ya, bekerja itu bukan hanya sekedar itu ibadah, karena dengan membereskan rumah itu juga merupakan suatu ibadah. Saudara itu memberikan rasa nyaman kepada keluarga saudara, ya, yang istri. Kadang-kadang ada juga ya istri yang harus bekerja, suami yang mungkin karena keadaan tubuhnya lemah mungkin harus ada di rumah. Tetapi semestinya sih dalam satu keluarga itu juga bisa ada saling kerjasama ya. Sekalipun tidak bekerja secara fisik, tetapi dia juga bisa bekerja merapikan rumah, membereskan rumah tangga selama istri bekerja ya. Sama-sama saling bekerja, saling menolong ya di dalam suatu keluarga. Itu indah sekali. Kalau di sini ya ada perkataan Paulus yang agak keras ya, di 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wow, keras sekali ya. Kalau mau bekerja jangan makan. Wow, gimana itu? Jadi maksudnya adalah mendorong kita untuk bekerja. Kenapa begitu? Dikatakan Paulus sendiri memberikan satu teladan yang indah. 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan. 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8. Sebab kamu sendiri tahu
bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak malas bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjeripayah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ya, Paulus kasih contoh teladan. Dia tidak mau jadi beban bagi jemaat-jemaat itu. Ya. Nah, dalam hal ini, ya, karena Paulus itu adalah penginjil, ya, dia bukan gembala sidang. Kalau gembala sidang itu harus memelihara domba-domba, mengompeni, bahasa Jawa dan mengompeni itu ya memelihara, lihat apa kekurangannya, apa kebutuhannya gitu. Tentu saja jemaat harus mau ya berkorban untuk membantu pelayanan di tempat itu. Tapi Paulus dia bilang dia itu bekerja. Apa kerjaannya Paulus? Kan memberitakan firman Tuhan. Di samping memberitakan firman Tuhan, dia juga bekerja mendapatkan upah, yaitu dia itu seorang pembuat kemah, ya, bersama Priscilla, Aquila yang juga sama-sama membuat kemah. Paulus juga dia itu membuat kemah dan dia dengan itu juga mendapatkan upah, ya, untuk bisa membiayai pelayanan dia. Ya. Dia bilang tidak mau bekerja tidak mau makan roti orang dengan cuma-cuma, ya, tapi berusaha dan berjeripayah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Siapa sih yang mau jadi beban? Ya, kita juga dalam hidup kita jangan sampai ada orang merasa ini jadi beban ini tidak benar, jangan sampai, ya. Biarlah kita semua sebagai anak-anak Tuhan, ya, sampai kapanpun Tuhan kasih kita kesempatan, masih kasih kita nafas, ya, mari kita berusaha jangan menjadi beban bagi orang lain, ya. Biar kita boleh juga melakukan pekerjaan yang bisa kita lakukan menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya bagi diri kita sendiri, bukan hanya mencukupkan kebutuhan kita sendiri, tetapi menjadi berkat bagi orang lain juga, ya, melihat kebutuhan orang lain juga. Puji nama Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita, ya. Puji seperti tadi contohnya itu adalah pegawai hotel tadi itu, ya. Kita bekerja bukan hanya sekedar dapat upah, kita bekerja karena kita punya hati yang mau menolong, yang siap untuk menolong, siap menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan, ya. Betapa Tuhan kita itu luar biasa, ya. Tuhan kita itu tidak pernah membiarkan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ada di pengkhotbah, ya. Kalau saudara lihat di kitab pengkhotbah itu, ada pengkhotbah di pasal yang kedua itu dikatakan, pengkhotbah 2 ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah, ya. Ini dari Allah. Kalau saudara, kalau saya masih bisa makan dan menikmati makanan dari hasil kerja kita itu adalah pemberian dari Allah. Bersyukurlah kalau kita masih bisa menikmati apa yang kita makan, ya, apa yang kita dapatkan itu sebagai hasil daripada kerja kita, ya. Bersyukurlah, berterima kasihlah masih bisa menikmati. Berapa banyak orang, ya, sekalipun uangnya segudang, ya, mungkin dia kerja keras, dia mau kerja yang berat, kenapa mendapatkan uang banyak, dia udah kaya, bisa beli apapun yang dia mau, tapi tidak bisa menikmati, ya, tidak bisa menikmati hasil pekerjaannya, sia-sia, ya. Biarlah kita, sekalipun kita kerjaannya mungkin sederhana, mungkin yang kita dapatkan juga tidak terlalu banyak, tapi kita bisa menikmati apa yang kita dapatkan itu. Itu adalah dari Tuhan, itu adalah berkat Tuhan. Puji nama Tuhan, ya.
bekerjalah ya. Jangan seperti yang dikatakan di Amsal 6 dan ayat yang ke-6 ya. Di situ ada suatu amaran ya, ada suatu nasihat mengingatkan kita, jangan malas ya. Jangan malas. Selama kita masih dikasih kekuatan, selama Tuhan masih berikan kita kemampuan, bekerjalah ya. Dan kalau kita bekerja, kita makin bisa memuliakan Tuhan. Kalau di Amsal 6 ayat 6 katakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak ya. Kalau kita sudah mulai merasa, aduh ini sudah mau kayak malas-malasan itu, ingatlah akan ayat ini. Ayo ya, ayo perhatikan tuh, lihat kelakuan semut itu, jadilah bijak ya. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ya, sebentar tidur, sebentar mengantuk, sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya. Jadi mari kita diingatkan Tuhan untuk terus bersemangat ya. Kita diingatkan Tuhan dalam alam kemerdekaan ini kita tidak dijajah, kita tidak ditekan, kita tidak disuruh kerja paksa ya, kerja rodi. Kalau zaman dulu ada kerja rodi, ada suatu pekerjaan besar ya, penduduk pribumi suruh kerja, mungkin tidak dapat upah yang layak ya. Nah, banyak yang mati dalam pekerjaan rodi itu, kerja paksa. Kita tidak disuruh kerja paksa. Ini kita dalam keadaan merdeka, kita bisa bekerja dengan merdeka ya. Tapi jangan kita malas ya. Nanti datang kemiskinan ya. Kalau kita malas, kita akan miskin. Tapi kalau kita rajin, kalau kita penuh semangat, maka Tuhan akan memberkati. Puji nama Tuhan. Kerajinan juga harus kita dipimpin oleh Tuhan ya. Kerajinan kalau juga tidak dipimpin Tuhan, sia-sia ya, akan tidak berguna dan akan merugikan. Mari kita hikmat dan apapun yang kita lakukan, kita sudah merdeka, kita tidak lagi dikuasai iblis. Tuhan sudah mengalahkan iblis untuk kita. Kalau iblis mau membujuk-bujuk kita, suruh malas atau suruh berbuat yang tidak benar, kita ingat, anak sudah memerdekakan aku benar-benar merdeka. Yesus sudah mati dan sekali salib untuk memberikan kita kemerdekaan. Mari kita berkarya, kita bekerja dalam alam yang merdeka, sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus ya. Kalau iblis mengajak-ajak yang tidak benar, kita bisa katakan, tidak, saya tidak mau melakukan itu. Saya anak Tuhan, saya murid Tuhan Yesus, saya melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita ya. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau juga siapkan sekaligus masuk dalam kehidupan dari Yesus. Sebelum kita masuk dalam doa, kita nyanyikan sukacita. Bermasmur bagi
Engkau Tuhan. Sempurnalah kemerdekaan kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya Bapa di surga, kami tidak dikuasai lagi oleh dosa. Dan Engkau lah yang sudah melepaskan kami, membebaskan kami di kayu salib di bukit Golgota. Engkau sudah mencurahkan darah-Mu, darah yang suci, darah yang tidak ada celahnya, untuk menyucikan kami, untuk membebaskan kami dari segala kutuk dosa dan segala hukuman dosa. Terpujilah nama-Mu. Ya Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan, kami akan menyatukan hati kami untuk menerima tubuh dan darah putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, dan yang ini juga dengan iman kami boleh menerima Tuhan kesehatan bagi tubuh kami Tuhan. Juga Tuhan, pertolongan daripada-Mu dalam segala hal yang kami lagi perlukan Tuhan. Perkara-perkara yang kami telah berat untuk kami lakukan, kami percaya Tuhan, biarlah dengan kami ada persatuan dengan Engkau, kami boleh merasakan ringan, sukacita dalam menghadapi semuanya dan menanggung semuanya. Dan ada Engkau yang berlabuh bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu. Ya Bapa yang baik, inilah kami Tuhan, layakkanlah kami untuk boleh menerima persekutuan dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita, saya dan saudara berdiri, dan kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima roti. Ingatkan kita akan tubuh Yesus, dari pecah-pecahkannya dan dipecah-pecahkan di atas bukit Golgota untuk keselamatan kita, untuk mengutuhkan tubuh kita dari segala macam perkara-perkara yang tidak benar. Mari kita mau terima memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita memakannya bersama-sama sambil mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib di bukit Golgota. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Sama di atas, kaki di kepala kita. Saya akan bacakan sebelum kita meminumnya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita akan nyanyikan haleluya coba sekali, dan nanti saya akan mohon Chris untuk memberikan doa berkat. Hallelujah.
Terima kasih Bapa di surga, siang hari ini berikan kami kebenaran-Mu untuk jalan bersama dengan Engkau. Mampukanlah kami setiap anak-anak ketulusan untuk melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak menjadi malas, tetapi kami semua siap untuk melangkah bersama Yesus dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir yang Engkau kehendaki untuk kami semua. Rajin kami semua diberi peringatan untuk melangkah seperti mencontohi semut yang rajin yang siap di dalam setiap saat. Itu sebab mampukanlah kami, tambahilah iman percaya, bahkan kekuatan kami bersama Engkau, sehingga kami boleh merasakan penyertaan, pembelaan, pemeliharaan Tuhan yang manis menjadi bahagia kami. Terima kasih Bapa. Puji syukur hanya kepada-Mu yang begitu mengasihi kami dan selalu mengingatkan kami untuk melangkah bersama. Haleluya. Terima kasih. Dan pada siang hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih, dan mari Tuhan tuntun terus kami kepada jalan-Mu, pada langkah-Mu, sehingga kami selalu menikmati kasih kekuatan-Mu. Pujilah Bapa. Terima kasih karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan Tuhan menjadi bahagia kami. Puji kami dalam. Itu sebabnya pada siang hari ini, mari berkat Tuhan menjadi bahagian kami semua. Hari ini, saat ini kita mau melangkah dengan pertolongan Tuhan Allah Roh Kudus, sehingga kami tidak salah jalan, tapi kami selalu ada bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari siang hari ini kita mau kembali ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah, cinta, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus yang ada. Tuhan